Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ada seorang mu'alaf yang bertanya, apa bukti kitab Injil sudah banyak dirubah dan dipalsukan? Lalu di manakah kitab Injil yang asli itu berada? Tayyib. Justru pertanyaannya sebaliknya. Apa bukti kalau Injil itu otentik? Artinya begini ya. Ketika kita menyuguhkan sebuah karya ilmiah, saya punya karya ilmiah, saya punya tulisan, ini tulisan saya. Berarti saya harus bisa mempertanggungjawabkan tulisan ini adalah tulisan yang otentik, bukan plagiat, tulisan asli dari saya dan isinya ilmiah. Begitu ya. Saya punya tanggung jawab untuk itu. Ketika saya membawa Al-Quran, maka saya harus bisa membuktikan kalau Al-Quran ini adalah otentik, bukan buatan Muhammad SAW, turun dari Allah, wahyu dari Allah, dan bukan perkataan Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran membuktikan itu. Dalam banyak sekali teksnya Al-Quran menceritakan siapakah Rasulullah SAW dan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan Al-Quran itu kepada beliau. Beliau seorang nabi yang ummi, seorang nabi yang tidak bisa baca tulis. Bagaimana mungkin bisa menulis Al-Quran? Beliau bukan tukang sihir. Beliau adalah orang yang sangat amanah dan sejarah amanahnya dikenal sebelum beliau jadi nabi. Sifat amanah itu jujur dikenal sebelum beliau jadi nabi. Yang menggelari Al-Amin adalah masyarakatnya sendiri. Yang menggelari beliau dengan sebutan Al-Amin adalah masyarakat yang memusuhi beliau ketika beliau jadi nabi. Yang itu menunjukkan bukti bahwasanya beliau tidak punya pengalaman berbohong. Bahkan orang-orang musyrikin ketika ditanya, apakah kalian punya pengalaman berbohong terkait Muhammad? Mereka tidak ada yang mengatakan pernah. Tidak ada yang mengatakan demikian. Kami tidak pernah punya pengalaman Muhammad itu berbohong. Masya Allah. Itu sebelum beliau jadi nabi. Setelah beliau jadi nabi, apakah kemudian beliau jadi pembohong? Tidak mungkin. Karena ketika beliau jadi nabi, tingkatan beliau jadi lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Sehingga beliau lebih sempurna. Sifat-sifat dan karakter beliau dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu pembuktian bahwasanya Al-Quran adalah kitab yang otentik. Dan masih banyak sekali bukti yang lain. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, kira-kira apa bukti kalau Injil itu otentik? Anda kalau lihat, Al-Quran itu diterjemahkan ke dalam bahasa apapun, selalu bahasa aslinya diterakan, ada di situ. Misalnya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, ini teks Arab, sebelahnya terjemahnya. Ke dalam bahasa Indonesia juga sama, ini teks Arab, sebelahnya terjemahnya. Dan saya lihat di Masjid Nabawi itu banyak sekali Al-Quran diterjemahkan ke berbagai bahasa. Bahasa di daerah Asia Timur, ada bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa ini, bahasa ini. Ini teks Arab, ini terjemahannya. Teks Arab terjemahannya. Urdu dengan aneka bahasa. Ada India, ada Pakistan, ada Bangladesh. Teks Arab, ini terjemahannya. Subhanallah. Betapa Al-Quran itu diterjemahkan ke dalam bahasa apapun, teksnya selalu tertera. Ada. Bahasa Portugal juga ada. Ini teks Arabnya, ini bahasa terjemahannya. Jadi, itu membuktikan bahasanya teksnya itu tidak pernah mengalami perubahan. Itulah bukti konkret Al-Quran itu kitab yang otentik. Sementara kalau kita lihat kitab yang lain, ketika dia diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain, bahasa aslinya sudah tidak ada. Bahkan sampai sebagian orang Nasrani itu tidak tahu bahasa asli kitabnya itu apa, tidak tahu dia. Kok kamu tidak tahu bahasa asli kitabmu? Ya taunya bahasa Inggris. Dan itu yang jadi acuan oleh teman-teman yang mereka belajar tentang Injil. Itu dianggap sebagai bahasa yang lebih otentik daripada yang terjemahan bahasa Indonesia misalnya. Tapi itu kan bukan bahasa aslinya. Masya Allah. Inilah yang menyebabkan salah seorang pendeta yang ditugaskan untuk melaksanakan program kristenisasi di Afrika, beliau masuk Islam. Karena beliau membandingkan, kenapa kitabku tidak pernah mencantumkan bahasa asli. Jadi kalau mau memeriksa teks aslinya, kesulitan. Harus datang ke perpustakaan ini, harus datang ke sini. Kesulitan dia. Akhirnya beliau masuk Islam. Beliau adalah Yusuf Estes yang sebelumnya adalah pendeta. Jadinya Anda sebagai orang Nasrani atau mu'alaf yang baru saya meninggalkan Nasrani, coba perhatikan, kan seharusnya orang itu punya perhatian terhadap kitab sucinya. Sekarang orang Nasrani tidak tahu bahasa aslinya misalnya, atau tidak bisa membuktikan bahwasanya kitab ini adalah kitab yang otentik. Ini kan salah satu di antara bentuk dia kurang perhatian terhadap kitabnya. Sementara kaum muslimin, mereka bisa menunjukkan Al-Quranku adalah Al-Quran yang otentik. Jadi pertanyaan kita bukan apa bukti Injil itu dipalsukan, tapi pertanyaan kita adalah apa bukti kalau Injil itu otentik. Kalau kita menggunakan dalil dari Al-Quran, mungkin
teman-teman kurang begitu yakin, nggak percaya. Itu kan Al-Quran yang bicara. Ada banyak dalil dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa banyak orang-orang di kalangan ahli kitab yang mereka telah memalsukan isi Alkitab. Cuman kalau ini kan mengingat bersumber dari Quran, mungkin dialog ini nggak bakalan nyambung karena Anda belum begitu yakin dengan isi Quran. Makanya saya gunakan pendekatan, apa bukti real bahwa Injil itu otentik? Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.